bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Nah, hari ini kita akan membahas satu topik yang lagi hangat di dunia global maupun nasional. Topiknya yaitu apakah AI benar-benar akan menggantikan manusia. Nah, saya di sini membedah suatu peristiwa, tidak hanya sendiri, saya temani beberapa teman kelompok saya. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Edith Salsabila. Saya Muhammad Rifat Gunawan. Saya Dani Bagus. Saya Zahra Lani Fitriani. Saya Davina Sari. Oke, buat ngawali diskusi kali ini, gua mau tanya nih kepada Dani terlebih dahulu ya. Nah, Dan, lu kan yang ngikutin banget ya perkembangan teknologi. Sebenarnya seberapa nyata sih ancaman AI yang katanya bakal menggantikan manusia di dunia global saat ini? Ya. Wah, kalau kita lihat dari datanya, ancamannya nyata banget ya. Sekarang AI bukan cuman bantu ngetik atau ngitung, tapi udah bisa ngedesain grafis. Itu juga ngoding dan nulis artikel. Di situ banyak riset, jutaan pekerjaan administratif bakal hilang. Habis itu kecemasan masyarakat karena digantikan oleh mesin. Oh, jadi begitu ya Dani. Berarti di dunia digital itu sekarang berarti AI ini sangat-sangat merajalela ya. Seakan setengah pekerjaan dari manusia itu dibantu oleh AI. Tapi kita tidak ini ya kan, Dan, tidak bisa untuk kita tidak bisa untuk terpacu kepada AI, karena kan AI itu ada ada identitas dia tersendiri gitu kan. Nah, isu hilangnya pekerjaan ini kan skalanya global ya. Kalau misalnya kita buka nih ke kontes negara kita yang Indonesia ini, gimana dampaknya sih Nanda? Bisa nggak kamu misalnya jelasin dan sebagai pemahaman geopolitik kamu gitu kan, tapi kamu bisa menjelaskan dan melihat fenomena AI global saat ini yang sedang merajalela di Indonesia saat ini. Oke, menarik banget. Kalau menurut dari sudut pandang geopolitik, AI sekarang itu udah menjadi pusat peperangan antar negara. Kayak contohnya ada di US dan kayak di Tiongkok juga itu mereka kayak berlomba-lomba gitu loh mengincar data-data negara mereka. Terus habis itu juga kalau misalnya dari Indonesia kan negara kesatuan ya, dari Sabang sampai Merauke. Itu bisa aja kita menjadi peperangan untuk mengambil penjajahan digital kayak kolonialisme gitu. Penjajahan digital apa sih nanti yang dimaksud dengan penjajahan digital itu? Ini kalau infrastruktur yang ada di Indonesia itu AI yang kita pakai biasanya itu tuh dipegang sama orang-orang luar. Nah, terus makanya itu jadi ancaman ketahanan kita. Itulah jadi ancaman yang ada di Indonesia itu ancaman data-data kita dipegang semua sama orang luar karena kita menggunakan AI. Terus ada juga permasalahan pemerataan di mana yang di pulau-pulau Jawa, Pulau Sumatera itu banyak yang sudah menggunakan AI, namun ada di Nusantara yang pelosok itu ketinggalan akses internet, akses ekonomi, dan lain-lain. Itu mereka ketinggalan teknologi-teknologi canggih yang sudah kita pakai sekarang. Berarti ada ancaman kedaulatan dan persatuan ya? Iya. Nah, kita sekarang geser ke ideologi. Nih, kita ke Rifa ya, kita geser ke Rifa. Kalau dari kacamata Pancasila nih Pak, gimana respon isu tentang AI yang katanya menggeser posisi manusia nih Rifa? Itu
itu adalah kompas moral kita ya. Kalau kita bedah pakai sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita harus ingat kalau AI itu diciptakan untuk melayani manusia, bukan sebaliknya. Kalau korporasi melakukan PHK massal demi efisiensi AI tanpa memikirkan nasib dan hak-hak pekerjaan, di mana nilai kemanusiaan dan keadabannya manusia jangan direduksi cuma sebatas angka efisiensi. Wah, bener banget tuh, Pak. Kadang aspek ekonomi doang yang dikejar, tapi dampak sosialnya diabaikan. Jangan sampai AI ini cuma bikin yang kaya tambah kaya karena menguasai teknologi, sementara masyarakat kelas bawah makin tersingkir. Pancasila menuntut adanya keadilan. Perkembangan teknologi di Indonesia harus berbasis human centered AI yang tetap menjunjung tinggi harkat, martabat, dan budaya gotong royong kita. Wah, berarti padat banget ya. Jadi dari Nanda kita dapat perspektif kedaulatan wilayah, dari Riva kita dapat tamparan moral secara Pancasila. Sekarang nih kita langkah ke konkret. Gimana nih Novita? Gimana nih? Tolong jelaskan sebagai penengah apa nih solusi dan rekomendasi yang bisa kita tawarkan kepada mahasiswa sekarang yang banyak sekali menggunakan AI. Oke teman-teman, jadi di sini kita ada pilihan ya. Nah, yaitu aku melihat ada dua rekomendasi utama. Yang pertama dari aspek geopolitik dan pertahanan. Nah, lalu pemerintah harus fokus ke kedaulatan ya, digital, dan kita nggak boleh jadi konsumen, tapi harus juga mendukung talenta lokal buat bikin regulasi perlindungan data yang ketat, dan juga untuk mengembangkan AI yang ramah dengan kreativitas lokal Nusantara. Dan kedua, dari aspek Pancasila dan SDM, solusinya adalah upskilling dan reskilling di dunia pendidikan. Kita sebagai manusia juga harus mengasah kemampuan kita di dalam bidang dan nggak terlalu ke AI gitu loh. Jadi apa yang nggak dimiliki AI kita punya. Nih, contoh kemampuan yang nggak bisa ditiru AI itu apa sih Mbak sebenarnya? Nah, kalau misalkan yang nggak bisa dicontoh tuh, AI itu kan pintar kan ya. Nah, tapi AI nggak punya empati dengan nggak punya moral, dan nggak punya juga kreativitas seni yang murni, dan nggak bisa melakukan pekerjaan sama kayak sosial, terus gotong royong. Nah, terus juga sifat-sifat dari AI itu nggak dimiliki manusia toh, dan manusia juga nggak bisa memiliki sifat-sifat dari AI. Dan kita juga harus bisa memperkuat dalam kurikulum pendidikan kita. Oke, luar biasa banget nih Novita. Solusinya dapat banget, nggak terasa nih ya. Kita udah di penghujung diskusi. Ini Novita sekalian deh minta tolong kita untuk memberikan kesimpulan akhir dari obrolan yang kita obrolin hari ini. Ya, dari kesimpulannya tuh, AI nggak bisa menggantikan manusia secara utuh ya. Jadi selama kita memegang kendali penuh, AI itu nggak bisa mengontrol dan mengendalikan secara penuh teknologi kita. Terus juga kita harus mendirikan wawasan Nusantara kita sebagai arah agar AI menentukan bangsa, dan menjadikan Pancasila sebagai etika dan kemanusiaan dan kemajuan teknologi yang tidak akan hilang, dan kemanusiaan kita tetap ada. Oke, bagus banget. Boleh nggak sih kita minta aplaus ke diri kita sendiri? Bagus banget podcast kita hari ini ya. Ya, jadi tuh gimana? AI ini nih nggak cuman jadi pengganti manusia, karena manusia juga ada beberapa bagian dari kita yang nggak bisa diganti oleh AI. Kayak misalnya raga kita, tenaga kita tuh masih dibutuhkan di Indonesia ini. Oke, berarti kesimpulannya itu AI itu tidak bisa menggantikan manusia. Dia itu hanya sebagai akses membantu bagi manusia agar memudahkan pekerjaan manusia, bukan untuk menggantikan mereka. Benar. Oke. Aku memberikan sedikit kesimpulan finalnya ya. Berarti teknologi itu boleh maju secepat kilat, tetapi identitas kita sebagai manusia Indonesia itu tidak bisa dihilangkan. Itu tetap harus utama di Indonesia ini ya.
Mungkin itu saja ya podcast kita hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Nanda, kepada Novita, kepada Rifa, dan kepada Dani, kepada seluruh teman-teman yang sudah menonton juga. Terima kasih sekali. Mungkin itu saja ya podcast dari kami. Jangan lupa like, comment, and share video hari ini ya. Kami pamit undur diri. Kami dari kelompok 4. Dadah.